Ngomongin tentang seks, menurut gue topik yang seru untuk dibahas, apalagi berkaitan dengan kehidupan seksual di kalangan remaja, termasuk di dalamnya adalah seks bebas. Apa sih itu seks bebas? Dan apa penyebab terjadinya seks bebas? Serta apa dampak yang terjadi akibat melakukan seks bebas? Kita akan bahas dalam video kali ini. Apa itu seks bebas? Secara garis besar, seks bebas bisa kita artikan yaitu segala kegiatan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Dalam praktiknya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalamnya seks dalam pacaran, cinta satu malam ataupun prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain. Saat ini dapat dengan mudah kita menemukan konten-konten seksual yang bertebaran di mana-mana, baik itu dalam bentuk video, kartun, bahkan dalam video game. Banyak konten seksual yang hampir setiap hari kita temui, hingga menjadi pemicu banyak terjadinya perilaku seks bebas. Karena secara tidak langsung apa yang kita lihat akan mempengaruhi tindakan dalam hidup kita. Sikap, tindakan, perilaku, dan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Karakter seseorang sebagian besar terbentuk di mana lingkungan dia tinggal. Lingkungan yang selalu berbau seksual memiliki kemungkinan besar bagi seseorang untuk melakukan perilaku seks bebas. Karena lingkungan yang mendukung, maka seks bebas akan lebih mudah untuk dilakukan. Pendidikan agama dan moral menjadi fondasi penting bagi kehidupan seseorang. Kurangnya pendidikan agama dan moral akan membuat orang mudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Begitupun dengan perilaku seks bebas. Hampir semua orang yang sering melakukan seks bebas itu terjadi karena kurangnya pendidikan agama dan moral. Di Indonesia, pendidikan tentang seks sangatlah minim, baik dari sekolah ataupun orang tua langsung. Ini karena seks masih sangat dianggap tabu oleh masyarakat. Sedikit sekali remaja yang mengerti tentang edukasi seksual, sehingga karena ketidaktahuannya, mereka banyak yang terjerumus ke dalam seks bebas. Masa remaja adalah masa tumbuhnya hormon seksual, sehingga terjadi peningkatan hasrat seksual yang mendorong untuk melakukan kegiatan seksual. Jika tidak memiliki landasan moral yang baik, maka remaja cenderung untuk melakukan kegiatan seks bebas. Ini menjadi alasan yang paling kuat bagi para remaja melakukan seks bebas, karena memang kegiatan seksual adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa sayang, entah itu lewat pelukan, ciuman, atau bahkan hubungan intim. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Namun dalam prakteknya, banyak sekali remaja yang masih duduk di bangku sekolah yang sudah melakukannya dengan dalih mempunyai rasa sayang. Mulai dari hanya pegangan tangan, lama-kelamaan berani pelukan, dan akhirnya sampai melakukan hubungan intim. Seorang remaja pasti memiliki rasa keinginan tahu yang besar terhadap segala hal, apalagi tentang kehidupan seksual. Rasa penasaran dan keingintahuan tentang kehidupan seksual akhirnya mendorong untuk melakukan seks bebas. Semua penyebab tadi memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga menjadi trigger yang kuat untuk melakukan hubungan seks bebas. Di balik nikmatnya seks bebas, ternyata memiliki banyak dampak buruk untuk fisik dan juga mental. Bagi lo yang sering ngelakuin seks bebas, entah itu dengan pacar lo, teman lo, atau yang lebih parah lo jajan di pinggir jalan, lo beresiko terkena penyakit menular seksual atau IMS, dan resiko menular itu sangat tinggi. Penyakit seksual ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan bisa mengancam hidup lo, karena salah satu penyakitnya sampai saat ini belum ada obatnya.
Ya, lu pasti pernah dengar kalau sampai saat ini HIV belum ditemukan obatnya. HIV itu sendiri terjadi karena hubungan seks bebas, di mana penyakit ini akan menggerogoti daya tahan tubuh lo hingga lo akhirnya bakal mati secara perlahan. Selain itu, lo juga bakal terserang penyakit sifilis atau raja singa. Dari namanya aja udah serem banget. Penyakit ini merusak otak, jantung, dan organ-organ lain dalam tubuh lo. Dan pada ibu hamil, infeksi ini juga berbahaya bagi janin. Bisa menyebabkan kondisi janin lahir secara tidak normal. Bahkan lebih parah lagi, bisa menimbulkan kematian pada bayi. Seks bebas juga bisa menimbulkan penyakit chlamydia, di mana penyakit ini bisa buat otong lo jadi peradangan, jadi bengkak gitu, dan rasa nyeri ketika lo buang air kecil atau kencing. Waduh, jangan sampai deh lo semua terjangkit penyakit seksual hanya karena kenikmatan sesaat yang lo lakuin saat seks bebas. Kehamilan di luar nikah, ini yang sekarang banyak terjadi, bukan hanya di perkotaan besar, bahkan sekarang di kampung-kampung pun banyak terjadi. Kalau dulu hamil di luar nikah adalah aib yang sangat memalukan, namun saat ini sepertinya sudah berubah. Seakan menjadi hal yang lumrah ketika kita menyaksikan kejadian hamil di luar nikah. Ini dikarenakan ya orang hamil di luar nikah untuk saat ini sudah banyak terjadi. Jika ini sudah terjadi, maka masalahnya akan menjadi lebih besar. Karena kehamilan di luar nikah adalah kehamilan yang tidak diinginkan, maka tidak ada kesiapan bagi calon ibu dan ayah. Bahkan banyak anak-anak yang akhirnya menjadi broken home akibat hamil di luar nikah. Seks bebas mungkin menyenangkan, namun itu hanya sesaat. Karena setelah lu ngelakuin itu, lu bakal muncul perasaan bersalah. Tentu bagi lu yang masih punya hati. Dan bagi wanita akan timbul perasaan takut ditinggalkan, karena sudah menyerahkan harga dirinya. Semua itu akan menyebabkan orang gampang mengalami depresi. Sebagai penutup, memang seks adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Tapi di samping itu, jika cara yang dilakukan untuk mendapatkannya salah, maka ini tentu akan membawa efek buruk. Kuasai diri lu, dan jangan sampai diri lu diperbudak oleh hasrat seksual.